Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga baik-baik saja ya. Saya Adi Ramdan di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme dari rekan-rekan semua ya untuk mengikuti webinar di siang hari ini. Dengan tema multimedia konten kreator rahasia sukses jadi TikTok afiliator ya. Oke, baik. Kenapa saya memilih tema ini? Karena saya itu sudah pernah menggunakan ilmu ini dan ilmu ini terbukti memberikan saya keuntungan ya. Mungkin omset beberapa juta gitu ya. Nah, makanya di sini saya ingin men-share kepada teman-teman semua tentang ilmu yang saya dapatkan ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu kehadiran rekan-rekan semua ya. Ini ada dari mana saja rekan-rekan semua? Ya, ini ada Jawa Tengah ya mungkin ya. Ada juga yang dari Bali ya. Dan juga ada yang paling jauh ini dari Papua ya. Wah, luar biasa sekali ya. Saya kasih tepuk tangan aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan kita. Untuk materi pembahasan di siang kali ini, yang pertama ada pembukaan dan perkenalan tentunya. Selanjutnya ada pengenalan TikTok afiliasi. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, menentukan niche dan target audience. Selanjutnya yang keempat, membuat video yang menarik. Yang kelima, ada menaklukkan algoritma TikTok. Selanjutnya yang keenam, ada apa yang mempengaruhi FYP di TikTok. Selanjutnya yang terakhir, kepo writing ya. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Adi Ramdan ya. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis ya. Mungkin ada yang tahu. Dan sekarang saya sekolah di Kota Bandung, tepatnya di STIMIK Mardira Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ya. Oke, kita lanjut saja. Apa itu TikTok afiliasi? Ya, definisi TikTok afiliasi ya, yaitu teknik atau tata cara bagaimana seorang konten kreator itu bisa mendapatkan penghasilan dari konten yang dia buat ya, dan dari penjualan dari konten yang telah diberikan keranjang kuning oleh dia. Oke, yang kedua, bagaimana cara kerja TikTok afiliasi? Ya, setelah teman-teman mendownload aplikasi TikTok dan memiliki akun TikTok ya, teman-teman semua boleh daftar di program afiliasi. Nah, bagaimana caranya, Kak? Nah, yang pertama teman-teman semua ketika teman-teman memiliki pengikut lebih dari 1.000, biasanya itu bisa teman-teman semua langsung daftar di tetapi ketika teman-teman ini tidak memiliki pengikut lebih dari 1.000, maka teman-teman semua ya bisa mendownload yang namanya aplikasi Seller Center ya. TikTok Seller Center itu adanya di Play Store ya, di handphone. Bisa teman-teman download terlebih dahulu, lalu teman-teman daftar dengan menggunakan KTP teman-teman semua ya. Nanti identitas teman-teman akan di-input ke dalamnya. Setelah itu tunggu approval daripada pihak TikTok ya. Sehingga nanti ketika setelah di-approve oleh pihak TikTok, di akun TikTok kita akan memiliki keranjang kuning. Nah, setelah kita memiliki keranjang kuning itu, kita bisa memasukkan produk-produk yang ingin kita jual ya di keranjang kuning tersebut ya, dengan melakukan promosi menggunakan konten TikTok kita ya. Oke, selanjutnya orang akan membeli produk kita dan kita akan mendapatkan komisi dari pembelian orang lain tersebut gitu ya. Lalu berapa besar komisi yang akan kita dapatkan itu tergantung produk yang kita pilih. Karena ada beberapa produk ya yang memiliki perbedaan daripada komisi tersebut ya. Ada yang 10%, 5%, ya 15%, itu tergantung pemilihan kita terhadap produk tersebut ya. Jadi pilihlah produk yang memiliki margin atau keuntungan yang besar untuk rekan-rekan semua ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana
menentukan niche dan target audiens ya. Tentunya ketika kita membuat sebuah akun TikTok ya, kita harus menentukan niche-nya terlebih dahulu ya, agar nanti kita punya target audiens yang tepat juga gitu. Nah, teman-teman semua ya, pentingnya memilih niche yang spesifik ya. Teman-teman semua harus memilih niche-nya itu spesifik. Misalkan teman-teman memilih niche-nya itu tentang olahraga ya, maka teman-teman spesifikkan olahraganya mau apa. Misalkan sepak bola atau tenis gitu ya. Misalkan teman-teman pilih sepak bola. Nah, dengan demikian teman-teman akan mudah mengidentifikasi target audiens teman-teman ya. Misalkan teman-teman milih sepak bola, maka teman-teman pasti akan tahu dari range umur berapa sampai berapa yang akan mendengarkan video kita ya, video jualan kita ya, dan juga produk apa yang akan kita jual nantinya. Tentunya kalau kita memilih olahraga sepak bola ya, yang biasa kita jual itu pasti kaos olahraga ya, sepatu olahraga ya, dan juga bisa juga kaos kaki ya. Itu semua bisa kita jual untuk usia yang tadi telah kita pilih gitu ya. Jadi cari dulu niche yang teman-teman inginkan ya. Misalkan teman-teman ingin jualan tas ya, itu teman-teman harus fokus terhadap tas gitu ya. Tas ibu-ibu gitu ya, harus dibuat seperti itu. Nanti settingan TikTok-nya juga harus dispesifikan ya. Untuk settingan itu nanti saya akan jelaskan ya di mungkin ada pertemuan selanjutnya gitu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Tips membuat video yang menarik gitu ya. Yang pertama kita cari dulu tren di TikTok yang terbaru gitu ya. Tentunya trennya itu harus sesuai dengan niche yang tadi kita pilih, agar video kita ditonton oleh orang-orang yang menginginkan produk sesuai dengan niche kita ya. Selanjutnya lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Itu akan mempercepat kita membuat sebuah konten ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, elemen video itu harus yang menarik ya. Berawal dari musiknya gitu ya. Jangan lupa teman-teman ya, ketika kita membuat video itu harus menggunakan backsound musik ya, dan efek yang baik juga, dan juga nanti teks ya, capoeira nanti yang akan saya ajarkan di akhir. Selanjutnya yang ketiga, ada teknik storytelling yang efektif. Bagaimana teknik storytelling yang efektif ya teman-teman? Jadi teman-teman misalkan ingin menjual produk tentang pelangsing tubuh ya, mohon maaf ya, untuk langsingkan tubuh ya. Nah, teman-teman semua sebutkan ya kata pelangsing tubuh ya, dan juga produk yang mau teman-teman jual, misalkan sauna gitu ya. Perbanyak kata itu di dalam video teman-teman agar orang lain secara tidak langsung menyadari bahwa video kita itu ingin menjual produk yang kita pakai gitu ya. Selanjutnya yang keempat ya, di sini ada dua teknik membuat video ya. Yang pertama menggunakan foto yang biasa disebut dengan slideshow atau teknik menggunakan orang ya. Biasanya yang menggunakan foto ini ya agak apa ya, kita itu jadi tidak akan dikenal orang teman-teman ya ketika kita hanya menggunakan slideshow. Tapi kita ketika menggunakan diri kita untuk membuat sebuah konten, maka kita akan dikenal oleh orang lain ya, dan kita bisa di endorse gitu ya. Itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih lagi. Oke, selanjutnya taklukkan algoritma TikTok dan tips optimasi dari video ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan algoritma TikTok itu bagaimana ya. Ini dijelaskan algoritma TikTok itu adalah video distribusi teman-teman. Bagaimana video distribusi itu ya? Jadi TikTok affiliate ini akan membagikan video kita kepada 3 orang terlebih dahulu ya. Setelah ada interaksi ya berupa like, komen, share, maka TikTok akan menyebarkan video kita ke 6 orang. Ketika interaksinya bagus lagi, banyak like, banyak komen, maka akan digandakan lagi ke 12 orang dan seterusnya, sehingga kenapa TikTok itu kita posting sekarang ya, tadi baru 5 penonton dan tiba-tiba besoknya bisa sampai 2 juta penonton ya, karena video TikTok ini distribusi ya.
berkali lipat ganda, jadi cepat gitu ya. Makanya TikTok ini tidak berfokus pada pengikut, tidak seperti YouTube dan yang lain-lain ya. TikTok ini tidak memfokuskan pada pengikut, tetapi kepada video kita yang menarik dan bagus gitu ya. Lalu yang kedua, optimasi video ya. Keyword yang relevan. Nah, ini yang pertama, keyword yang relevan ini ya. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah keyword ya yang dimana teman-teman menjual produk pelangsing tubuh, tapi teman-teman semua malah membuat keyword tentang misalkan tentang makanan gitu ya. Jangan ya. Harus relevan dengan video kita agar nantinya pihak TikTok yang mengarahkan audiensnya itu tepat gitu ya kepada video kita. Dan hashtag juga harus sesuai dengan video kita ya. Jangan sampai hashtagnya itu melenceng dari video yang kita buat ya. Lalu durasi video ya. Durasi video itu harus ideal teman-teman. Jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Ketika kita membuat video yang terlalu panjang, orang lain itu akan bosan ya dan langsung men-skip video kita. Sehingga kemungkinan orang lain untuk membeli produk kita itu kecil gitu ya. Oleh karena itu jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek teman-teman. Ketika kita membuat sebuah video TikTok dengan durasi yang terlalu pendek, itu akan membuat si penonton kita ya terlalu kurang informasi ya. Informasi yang akan kita sampaikan itu terlalu sedikit gitu ya. Itu. Jadi harus ideal ya. Selanjutnya, waktu posting yang strategis ya. Kapan waktu posting yang strategis ya? Tentunya jangan sampai ketika waktu orang-orang kerja dan juga ketika orang-orang sekolah gitu ya. Video waktu posting itu yang strategis itu dari jam 3 itu bisa sampai jam 10 malam. Itu bagus teman-teman ya. Itu sudah saya coba. Bahkan saya kalau posting video itu biasanya malam ya. Karena biasanya orang-orang bagian rebahan gitu ya, waktunya rebahan. Nah, bisa menonton video kita dengan santai gitu ya, sehingga video kita akan ditonton lebih cepat gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga, membangun kepercayaan dan relasi dengan audiens ya. Yang pertama, interaksi dengan komentar. Teman-teman jangan sampai ya ada komentar buruk, baik ya. Jangan sampai teman-teman terbawa suasana ya. Balas saja komentarnya ya dengan komentar yang baik dari teman-teman ya. Atau misalkan boleh balas dengan video ya. Nanti jadi sebuah produk lagi. Kita punya video baru gitu kan. Dengan produk yang sama kita jualan gitu. Selanjutnya, follow minimal 10 akun sejenis ya, teman-teman. Jadi teman-teman semua harus memfollow 10 jenis untuk apa? Nanti teman-teman semua ketika teman-teman menentukan niche tentang olahraga, maka teman-teman semua akan diberikan audiens yang sama dengan teman-teman yang teman-teman follow gitu ya, tentang olahraga lagi gitu ya. Selanjutnya, kalau bisa setelah teman-teman memiliki follower banyak gitu ya, atau mungkin masih sedang gitu ya, usahakan live streaming ya. Yang ketiga ini live streaming. Di live streaming ini akan membuat kepercayaan audiens dan relasi kita itu lebih dekat, sehingga nanti video kita akan ditonton oleh mereka lebih interaktif gitu ya, karena mereka merasa kenal dengan kita gitu ya. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah mendapatkan uang, jangan lupa berbagi ya. Poin yang keempat itu giveaway ya. Teman-teman kasih giveaway, entah itu pulsa atau apapun ya, yang berupa giveaway gitu, sehingga nanti audiens itu akan terpancing juga gitu ya dengan video kita. Wah, kemarin ada yang dapat pulsa 50.000 dari kita gitu, misalkan dari si Adi gitu kan ya. Nanti orang ini akan kembali lagi kepada video kita ya dan menonton sampai habis, bahkan berkomentar gitu ya. Yang terakhir, poin yang kelima, konsisten dalam membuat konten. Konsisten ini ringan dikatakan tetapi berat untuk dilakukan ya teman-teman. Kita harus konsisten ya, mau susah mau senang kita harus tetap
membuat konten ya, agar kita bisa lebih maju lagi. Oke, jadi semangat buat teman-teman ya, harus konsisten terus-menerus gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini saya membuat konten ini tentang lari dan olahraga sauna. Ya, nah di sini saya membalas komentar-komentar setiap para komentator dengan video ya, ada juga dengan teks ya, begitu. Jadi kita harus tetap berkomunikasi dengan audiens dengan cara membalas komentar mereka ya, agar video kita selalu FYP ya. Ini penontonnya masih sedikit ya, ada yang 88.000 ya, 29.000, ini masih sedikit. Tapi setidaknya ilmu yang saya bagikan ini adalah inti dari produk yang saya buat ya, yaitu sebuah konten. Selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi FYP? Ya, yang pertama, konten unik dan menarik. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, lamanya orang menonton video kita. Yang keempat, good looking ya. Ini good looking ini menempati ranking kedua ya. Ya, kalau yang punya good looking gitu ya, yang punya wajahnya cantik dan tampan ini harus bersyukur sekali. Ya, karena rata-rata ya interaksi dan lamanya orang menonton itu dipengaruhi oleh good looking teman-teman ya. Tetapi ranking yang pertama itu konten yang unik gitu ya. Jadi kenapa konten yang unik? Karena kita semua pasti lebih suka dan senang dengan konten-konten unik gitu ya. Kalau good looking itu kan sangat baik gitu ya. Tetapi ada beberapa hal mungkin ya yang membuat good looking ini kalah dengan konten unik gitu ya. Jadi teman-teman semua harus bisa membuat konten yang unik ya, yang berbeda. Bahkan carilah produk-produk yang unik gitu ya, yang bagus gitu ya, seperti Leontin mungkin ya, seperti tadi saya sauna suite, itu jarang sekali orang-orang membuat konten tentang itu ya. Itu akan membuat konten teman-teman lebih cepat FYP-nya. Oke, masuk ke materi terakhir ya, ini cepat sekali. Kepo writing ya. Nah, di sini ada sedikit ilmu untuk kita semua ya. Manfaat dari kepo writing ini adalah membuat orang lain penasaran ya. Kepo, judulnya juga kepo ya. Membuat orang lain penasaran terhadap video-video kita gitu ya. Nah, ini kepo writing tipe 1 ya. Ini ada majas ya. Ini rumusnya saya sebutkan ya. Majas, produk, pujian, dan cuma harga ya. Nah, untuk majas, apa ini majas ya? Majas itu adalah kata-kata yang dilebih-lebihkan gitu ya teman-teman. Nah, contohnya ini, woi TikTok gila lu ya. Nah, bikin kaget woi, pasti gitu ya. Selanjutnya, TikTok emang gak ada obat, gak ada lawan gitu ya. Selanjutnya, TikTok punya masalah apa woi gitu ya. Lalu masukkan produk kita. Misalkan kita buat contoh saja, ya majas yang pertama, woi TikTok gila lu ya. Produknya misalkan tas misalkan ya. Woi TikTok gila lu ya. Tas sebagus ini, sekeren ini gitu ya. Cuma 100.000. Nah, gitu ya. Itu contoh untuk membuat kepo writing tipe 1 ya. Ini ada contoh-contohnya ya yang dari saya lihat dari konten-konten yang dibuat ya. Nah, ini ada yang 800.000 penonton ya. Woi, TikTok. Gila lu ya. Tas sekolah sekeren gini cuma 20 ribuan. Tuh gitu ya. Jadi nanti si teksnya ini ditempel bukan di judulnya, tetapi di halaman depannya, bahkan di gambarnya gitu ya. Agar ketika orang-orang itu melihat video kita langsung bisa terlihat ya, wah apa ini gitu kan. Nah, orang-orang bisa langsung mengklik video kita gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kepo writing tipe 2. Ya. Nah, di sini sejak gara-gara cuma ya, plus pakai produknya, terus ini majasnya di akhir ya. Nah, ini bisa kita coba ya, sejak ya. Ini ada majasnya ya. Diliatin cewek cantik, diliatin cowok ganteng ya.
diikutin cewek cantik ya, diikutin cowok ganteng gitu ya, dimintain nomor HP cewek cantik gitu kan, terus diajak foto terus sama doi gitu ya. Contohnya gini, sejak memakai minyak wangi ini ya, gua diajak foto terus sama doi woy gitu ya. Itu cara menggunakannya ya. Dan di sini ada contohnya ya. Kita lihat dari video yang sudah FYP gitu ya. Nah, di sini ada yang 11.000 nih. Saya susah ini menunjukkannya gimana ya. Oke, kita lihat saja ya. Gara-gara pakai jaket ini, doi ngajak foto terus tuh ya. Gitu cara memasangkannya ya di depan videonya gitu ya. Teman-teman boleh coba ya. Selanjutnya ada kepo rating tipe 3 ya. Nah, di sini kita menggunakan angka ya, produk, lalu pujian gitu ya. Contohnya di sini 5 parfum cowok terwangi ya, nomor 3 sering dipakai artis, kasih emot gitu kan ya. Contoh kedua 7 dasar ternyaman. 7 daster ternyaman ya. Nomor 5 bunda wajib punya gitu ya, kasih emot ya. Itu emotnya mau emot senyum atau emot bahagia itu boleh ya. Contoh yang ketiga, kemeja cowok yang bikin kamu ganteng. Nomor 3 paling disukai cewek. Nah, emot gitu kan. Nah, begitu teman-teman. Nah, di sini contohnya 4 parfum laki-laki ya yang bikin bidadari lupa diri ya. Nomor 3 bikin nempel terus gitu ya. Nah, ini biasanya juga suka dipakai untuk membuat sebuah judul konten di YouTube gitu ya. Misalkan 10 keajaiban dunia ya. Yang ketiga paling aneh gitu kan. Itu biasanya dipakai judul juga di YouTube ya. Teman-teman bisa pakai kepo rating ini dimanapun ya. Kalau teman-teman mau minta PPT-nya nanti saya kasih ya. Selanjutnya kepo rating tipe 4 ya. Kepo rating tipe 4 ini ya. Yang pertama kata-kata wow ya. Selanjutnya ternyata tambahkan produk teman-teman, lalu tambahkan majas ya. Teman-teman semua ini kata-kata wow-nya itu apa? Ada nih, astaga, masya Allah, baru tahu, bikin kaget ya, mengagumkan gitu ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan kata ternyata, lalu masukkan produk teman-teman, tambahkan majas ya. Contohnya nomor 1 ini baru tahu gitu ya, baru tahu gitu harusnya gitu ya. Ternyata ini parfum yang buat suami betah di rumah gitu kan. Masya Allah, ternyata ini mukena yang buat ibadah jadi khusyuk gitu kan. Yang ketiga, bikin kaget. Ternyata kemeja yang dipakai, ternyata kemeja yang dipakai artis cuma 10 ribuan aja gitu. Nah, tugas teman-teman apa? Coba teman-teman membuat konten ya, konten TikTok ya. Mungkin teman-teman semua, saya yakin di sini pasti banyak yang tertarik dan ingin mencoba gitu ya. Mencoba mendapatkan cuan dari TikTok afiliasi ini. Saya yakin itu ya. Makanya teman-teman semua mengikuti webinar di siang kali ini ya. Lalu tugas kalian apa? Tugas kalian adalah coba membuat konten dengan kepo rating tipe 4 ya. Nanti teman-teman coba saja gitu ya. Boleh nanti teman-teman kontak saya ya. Untuk mungkin nanti teman-teman ada ingin konsultasi atau gimana boleh ya. Oke, mungkin terima kasih untuk presentasi kali ini.